Shalom, selamat pagi Jemaat El Shaddai yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun Anda saat ini berada. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan dengarkan sebuah pujian. Pagi hari ini, perikop yang akan kita renungkan diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29. Saya akan baca ayat 19 saja yang bunyinya demikian. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, inilah tema renungan kita pada pagi hari ini. Damai sejahtera bagi kamu. Kalimat ini diulang lagi oleh Yesus di ayat 21 dan pada kalimat penampakan berikut Yesus juga masih mengucapkan kalimat yang sama di ayat 26. Bahkan kalau kita mau mundur sejenak, kita bisa melihat di Yohanes 14 ayat 27. Di sana Yesus mengatakan, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Menjelang Yesus ditangkap, Yesus sudah mengatakan bahwa ia meninggalkan atau memberikan damai sejahteranya bagi murid-murid. Rupa-rupanya damai sejahtera yang ditinggalkan atau diberikan tertutup oleh ketakutan. Sehingga ketika Yesus menampakkan diri, dia mengulangi dan menegaskan lagi tentang damai sejahteranya. Memang saat itu kondisi yang dialami murid-murid ada dalam ketakutan terhadap orang-orang Yahudi. Mereka mengalami
kesedihan yang mendalam, muram karena kehilangan sosok Yesus. Mereka mengalami putus asa, mengalami kehilangan pengharapan akan munculnya kebebasan dari penjajahan Romawi. Yesus tahu persis yang dibutuhkan murid-muridnya pada saat itu adalah damai sejahtera. Itulah yang selalu Yesus sampaikan berulang kali buat murid-muridnya. Memang saat ini kita tidak menghadapi kondisi seperti yang dihadapi murid-murid Yesus saat itu. Saat-saat ini barangkali kita juga sangat membutuhkan damai sejahtera itu di tengah situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kalau mau jujur, ada banyak hal, kejadian yang mungkin sempat membuat kita takut, gentar maupun khawatir terhadap kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Dan itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kita menghadapi wabah penyakit yang penularannya begitu cepat, bahkan sudah banyak memakan korban jiwa yang meninggal dunia. Dan ini tidak hanya di negara kita saja, tetapi hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama, wabah COVID-19. Munculnya persoalan kesulitan ekonomi. Perusahaan banyak yang sudah merumahkan karyawan, banyak pedagang-pedagang yang tidak bisa berusaha lagi, terjadi aksi borong atau panic buying, sehingga barang-barang tertentu menjadi langka, kesulitan seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Kemudian munculnya juga kejenuhan karena harus di rumah. Sudah berlaku sekian lama, baik mulai bekerja, belajar, dan beribadah, semua dilakukan dari rumah. Pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan atau meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika, dia menyatakan seperti ini. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 16. Rahasia dari damai sejahtera terletak pada hubungan kita dengan Yesus Kristus. Dialah damai sejahtera kita. Menerima dan mempercayai Yesus berarti menerima damai sejahtera. Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Damai sejahtera akan selalu diberikan Tuhan kepada orang-orang yang hatinya teguh dan yang selalu mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah kunci agar kita mendapatkan damai sejahtera sejati yang tak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang tengah kita alami atau hadapi. Damai sejahtera sejati hanya dapat kita miliki di dalam Kristus Yesus. Usaha ataupun upaya manusia terbaik untuk menggapai damai sejahtera tidak akan pernah sampai pada damai sejahtera yang sejati jika bukan di dalam Yesus. Damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus juga tanggung jawab setiap orang yang percaya dan mengikut Yesus. Kolose 3 ayat 15 menjelaskan kepada kita, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Damai sejahtera itu bermulanya di dalam hati, bukan di bagian eksternal atau bukan pada saat kita berinteraksi dengan sesama. Orang yang berusaha perform atau menampakkan damai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi damai itu pasti sangat lelah. Damai sejahtera itu tidak pernah dimaksudkan untuk konsumsi pribadi, tetapi tujuannya adalah untuk kebutuhan hidup bersama. Kita mesti menjadi seorang agen pendamaian, peacemaker bagi dunia ini. Untuk itulah kita menerima anugerah pendamaian dari Yesus Kristus. Kita diperdamaikan untuk membantu orang lain mendapatkan damai sejati.
Tugas utama kita sekarang adalah mengusahakan damai dalam diri kita benar-benar nyata dan sejati. Tidak ada tugas yang lebih mulia daripada tugas pendamaian ini. Ada 3 hal yang mau saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, damai sejahtera kita dapatkan melalui darah Kristus. Pendamaian manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Manusia yang hidup dalam dosa tak mungkin memiliki damai sejahtera. Mereka itu sudah tertipu, mereka diperbudak iblis, mereka terpisah dari Allah. Kita menjadi seteru bagi Allah. Kita sedang memberontak padanya. Bayangkan semua kekacauan itu. Di mana letak damainya? Tidak ada. Tidak mungkin kedamaian itu dicapai oleh upaya manusia. Maka Kristus datang dan membayar pemberontakan kita itu. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Disitulah letak pintu kita menuju damai sejahtera. Yang kedua, damai sejahtera harus dimulai dalam diri sendiri. Seluruh diri kita dikendalikan oleh damai itu. Cara kerja damai itu adalah dengan memerintah hati dan pikiran kita. Setelah kita menerima Kristus, itu tidaklah pernah berbentuk pasif. Itu adalah sesuatu yang aktif. Kita aktif memastikan damai sejahtera itu sekarang bertanggung jawab, mengatur semua suasana dan keputusan hati kita. Damai kita tidak bekerja dari luar, tetapi dari dalam. Damai kita tidak bergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Kita selalu mesti ingat bahwa darah Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Damai sejahtera yang dulu hilang sejak dosa masuk ke dalam dunia telah dikembalikan oleh darah itu. Jadi pertanyaannya, mengapa hidup kita bisa kehilangan damai sejahtera? Jelas penyebabnya adalah bila kita kehilangan pandangan akan pengorbanan Kristus, Tuhan kita. Yang ketiga, damai sejahtera bukan untuk konsumsi kalangan sendiri atau untuk pribadi kita, tetapi menjadi modal untuk hidup bersama. Meski damai itu harus bermula di internal manusia, dalam diri kita, tetapi damai itu tidak pernah dimaksudkan untuk kalangan sendiri saja. Tuhan Yesus menghendaki agar kita jadi peacemaker, bukan hanya peace owner atau peacekeeper. Kita menegakkan damai Tuhan di dalam dunia pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pergaulan kita, dan segala aspek dalam hidup kita. Biarlah melalui ketiga hal ini kita sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saya akan menutup dengan satu ayat yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 7 yang mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam situasi dan kondisi yang harus kita jalani saat-saat ini, yang bagaikan berjalan di dalam lembah kekelaman, yakinlah bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, akan menjamin kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menghampiri Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama, yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami memiliki damai sejahtera yang sejati, yang berasal dari Tuhan, yang tidak akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang saat ini sedang kami hadapi. Tuhan, kiranya damai sejahtera yang dari Engkau ada dalam hati kami, memerintah hati kami, sehingga kami di tengah-tengah situasi yang sulit ini tetap memegang teguh dan percaya
akan janjimu, akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.